Assalamualaikum. Krisis ekonomi yang akut dapat membunuh manusia lebih banyak ketimbang virus corona. Terpapar PHK secara massal sama bahayanya dengan terpapar virus corona. Demikianlah pandangan para ahli yang dimuat di media internasional. Di Indonesia, sudah 7 juta warga terkena PHK. Jika ekonomi semakin merosot, bisa terjadi PHK atas 30 juta warga lainnya. Apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan ekonomi? Kapankah kita harus kembali bekerja keluar rumah? Inilah pertanyaan yang akan kami jawab dari hasil riset. Saya Denny J.A. berbicara atas nama lembaga LSI Denny J.A. Kita bisa mulai dengan membaca data dan kita mendapatkan satu perspektif baru bahwa lockdown, karantina wilayah, itu bukan satu-satunya cara untuk menekan laju pertumbuhan warga yang terpapar oleh virus corona. Benar, Jerman adalah kasus lockdown yang sukses. Di Jerman, setelah lockdown, yang terpapar virus corona per hari menurun secara drastis. Tapi Swedia juga sukses. Dan Swedia tidak menerapkan lockdown. Di Swedia, hal yang sama terjadi. Yang terpapar virus corona juga mengalami grafik yang landai, yang kemudian juga cenderung menurun. Hal yang sama dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Bahwa PSBB bukan satu-satunya cara untuk menekan pertumbuhan warga yang terkena virus corona. Benar, Jakarta melakukan PSBB dan Jakarta berhasil. Yang terpapar virus corona, kita lihat grafiknya sempat terjal lalu melandai. Tapi Bali pun berhasil dan Bali tidak menggunakan PSBB. Pada kasus Bali, hal yang sama kita melihat bahwa grafik yang terpapar virus corona juga sempat terjal dan kemudian melandai. Nah, ini data memberi kepada kita satu pemahaman bahwa jika kita bisa tanpa lockdown menurunkan laju pertumbuhan virus corona, mengapa harus menggunakan lockdown? Jika kita bisa tanpa PSBB menurunkan laju pertumbuhan virus corona, warga yang terpapar virus corona, mengapa kita harus menggunakan PSBB? Ibaratnya jika kita bisa menghalau nyamuk dengan tepukan tangan, mengapa harus kita gunakan dentuman meriam? Karena pastilah efek lockdown, efek PSBB akan sangat buruk bagi ekonomi kita. Nah, sekarang masalahnya adalah vaksin masih lama ditemukan. Diduga akan ditemukan Mei sampai Juli 2021, itu berarti 12 bulan dari sekarang. Terlalu lama kita hidup di era lockdown atau di era PSBB, jika itu baru kita buka sampai ditemukannya vaksin. Akan terlalu besar krisis ekonomi yang terjadi, akan terlalu banyak kemiskinan yang terjadi, krisis kesehatan pun berubah menjadi krisis politik, berubah menjadi krisis sosial. Artinya, saatnya pelan-pelan kita berpikir untuk mulai membuka PSBB, membuka lockdown, walau vaksin belum ditemukan. Saatnya kita mulai bekerja kembali, tapi dengan sangat hati-hati. LSI Denny J.A. minggu ini melakukan konferensi pers tentang Indonesia bekerja kembali dengan panduan 5 kisi-kisi. Apa yang menjadi kisi-kisi itu?
agar kita kembali bisa bekerja, bisa menjaga keseimbangan antara sehat tubuh kita, tapi juga sehat ekonomi kita. Untuk mulai kembali bekerja keluar rumah, saya rumuskan isu ini dalam 3 pertanyaan. Pertama, wilayah mana yang kita bisa mulai bekerja keluar rumah? Jawabnya adalah kita baca data. Kita lihat grafiknya untuk wilayah yang terpapar kasus virus corona hariannya itu pernah terjal, lalu melandai, apalagi menurun, berarti itulah wilayah yang sudah siap. Tandanya adalah puncak pandemik di wilayah itu sudah bisa dilalui. Untuk kasus Indonesia, sangat mungkin terjadi secara tidak serentak. Ada wilayah yang akan mulai dulu membuka ekonominya, karena di wilayah itu mereka sudah berhasil lebih dahulu untuk melampaui puncak pandemik. Jadi pertama adalah data. Data di mana kita melihat secara kolektif di wilayah itu komunitasnya berhasil membuat grafik tertular virus corona melandai. Kedua pertanyaannya, siapa yang memulai bekerja di luar rumah? Kita pun kembali membaca data. Data menunjukkan bahwa dari yang terpapar virus corona, 84% wafat adalah mereka yang usianya 45 tahun ke atas. Untuk usia yang 45 tahun ke bawah, mereka punya daya imun yang lebih kebal, jumlah mereka yang wafat hanya sekitar 15% dari total yang wafat yang terkena virus corona. Jadi pertama, usia adalah penting. Kita juga melihat situasi mengenai penyakit. Banyak yang wafat karena virus corona, mereka mengidap 1 dari 5 penyakit rentan di bawah ini, yaitu hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, dan paru-paru. Inilah 5 penyakit penyerta yang umumnya dibawa oleh korban, dan itu yang membuat mereka wafat. Jika seseorang tanpa 5 penyakit ini, ia jauh lebih imun. Jadi jawaban atas pertanyaan tadi, siapa yang bisa duluan keluar rumah? Yang bisa duluan adalah mereka yang lebih kuat badannya, yaitu mereka yang usia di bawah 45 tahun dan tidak punya penyakit 5 penyakit rentan itu. Inilah usia yang lebih kuat, yang bisa memulai lebih dulu kembali bekerja keluar rumah. Lalu kapan? Kapan konkretnya di Indonesia kita bisa mulai bekerja kembali? Apa bulannya, tahunnya, tanggalnya? Nah, kita kembali melihat data. Nampak di data bahwa Jakarta adalah salah satu wilayah yang paling siap. Di Jakarta kita melihat grafik yang terpapar virus corona sudah mulai melandai. Jakarta yang mulai PSBB, agaknya Jakarta pula yang akan memulai relaxing atau opening ekonomi secara bertahap. Kita melihat data bahwa PSBB di Jakarta akan berakhir tanggal 22 Mei 2020. Agaknya di Jakarta di Juni awal sudah mulai bisa kembali membuat warganya bekerja, tapi tentu dengan sangat hati-hati. 2 disclaimer penting untuk dikatakan. Pertama, bagi mereka yang sudah mulai bekerja keluar rumah, walaupun puncak pandemik di wilayah itu sudah terlampaui, tetap ikuti protokol kesehatan. Itu hal yang sederhana, tapi memang hanya itu senjata yang kita punya, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, social distancing, sesering mungkin cuci tangan, dan area publik, transportasi publik, sesering mungkin juga dibersihkan dengan disinfektan. Itulah cara supaya kita bisa terlindungi dari kemungkinan terpaparnya virus corona. Hal kedua yang juga perlu disampaikan adalah
hati-hati datangnya serangan gelombang kedua pandemi. Kita pernah mengalami pandemik 100 tahun yang lalu, itu di tahun 1918, yaitu pandemik flu. Dan kita melihat ternyata pandemik itu datangnya tidak hanya satu gelombang. Ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Dan yang paling parah justru gelombang kedua. Kita pun menghindari jangan sampai virus corona datang gelombang keduanya yang lebih parah. Dengan sendirinya, walaupun kita merasa puncak pandemik sudah dilalui, tetap semua protokol kesehatan dijaga, karena selalu kemungkinan datangnya serangan gelombang kedua terjadi. Jadi demikian, para sahabat sekalian, walaupun kita harus hati-hati, tapi kita pun juga harus melangkah. Seperti burung, saatnya kita kebaskan sayap dan terbang ke angkasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.